keseruannya. Persis dengan game yang pertama, setup moment, gangguan distractions, dan juga bagaimana posisi dari cewek. Ini yang berat dari Yudu Red Giants, karena Gojesnya tuh benar-benar ditahan banget, nggak bisa masuk area backline. Aku lebih berat di arah bottom lane sih. Itu laning jauhnya Yudu Red Giants bagus banget loh. Dia mendorong sampai depan pace. Ini just in case para pasukan dari Yudu Red Giants mereka dapetin loh. Tapi Lampen Einstein keluarkan. Gagal dengan Renda Ramat ini seorang cewek. Maka coba dia oleh begitu saja. Secret Sus gak bisa kemana-mana. Dia bisa terlalu sakit. Tapi Kairi, lihat. Kairi berada di atas batu. Kairi akan coba untuk menunggu. Cewek tidak akan tumbang. Dia masih pucat. Dia bisa banyak tebakan. Lihat. 1 poin kill akan coba didapatkan oleh seorang Yudu Red Giants atas push. Ditukar dengan sosok dari Gojes sama-sama XP laner. Tapi powernya sekarang di tangan Oni. Kenapa? Gojes adalah sosok penentu dari team fight. Ada cewek standby position. Dewa of Dragon yang sangat mahal. Cewek terjatuh balik ke kanan. Outplay from cewek. Shutdown kembali terjadi tapi para pasukan dari Yudu Red Giants mereka menukarnya dengan 3 poin kill yang sangat mahal. Dan sosok dari Kairi benar-benar dibutuhkan. Apakah Kairi mampu mengadu retributionnya kali ini? Atau bahkan Kairi mengurungkan niatnya? We'll see, karena kalau kita lihat dari replay yang terjadi ya, menilik setup dari pemanfaatan super save yang dibalas dengan outplay. Kedua belah god lane terpick off, tapi 3 pemain dari Onyx harus tumbang. Perbedaan kuantitas terlihat jelas, tapi setup Lord mampukah dikontes oleh Onyx Kairi karena lihat damage yang diberikan. Terkena damage cukup sakit, tapi lihat dia masih menunggu. Sans. Dapatkan gagal. No. Invasi dari satu barang retribution yang gagal. Pulse memilih untuk mundur ke arah belakang. Sans mencoba untuk menjemput begitu saja. Kairi lagi-lagi dibikin kebingungan gimana caranya dia bisa masuk. Terlalu banyak damage, terlalu banyak sisi. Kairi benar-benar lumpuh tadi. Immortalnya bahkan harus lepas ya. Dan dia harus bertumpu dengan item defensif lainnya yang nanti kita belum tahu sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh seorang Kairi. Laning jauh dari Yudu Red Giants di area bottom lane terpantau terus-menerus memberikan satu buah distractions dari kawan-kawan Onyx. Dan mungkin ini dia membahas dari item Kairi full offensive item dengan adanya satu buah true damage dari Endless Battle, dengan adanya attack speed tambahan dari Windtalker, dan juga critical yang bisa dimaksimalkan dengan Berserker Fury. No defensive item, mampukah Yudu Red Giants? Ini dia. Mereka harus banned, tapi lihat Council Gaming telah terjadi menuju ke arah Sans. Rasa dikeluarkan Medete, tapi lihat Purify Gaming belum dipaksa oleh salah satu Blessing ditekankan, tapi dia bisa terlalu besar. Boost versus everybody dan siap dari arah belakang Ipai. Mencoba untuk melakukan sandwich gaming. Dipaksa team fight. Coba dipaksa team fight. Kairi mencoba untuk melakukan endgame di arah bottom lane. Dan bahkan satu base turret yang sangat mahal. Gojes di depan sana maka coba ditumbangin. Kairi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Pertukaran yang cukup adil. Sama-sama base turret. Lihat Onyx masih bertahan di Stars dengan mana tepuk tangannya. Luar biasa sekali. Selalu ada pertukaran yang equal. Yang membuat Onyx nggak pernah berada di posisi yang tidak diuntungkan atau bahkan bisa dibilang rugi bandar. Karena mereka selalu bisa menukar dengan objektif yang sangat-sangat penting milik teman-teman dari Yudu Red Giants. Bahkan ketertinggalan network yang tadinya dipegang kendali oleh Yudu kini kembali di-lead oleh Onyx. Walaupun kalau membahas dari perekonomian ini perbedaannya tidak terlalu signifikan, tidak ada yang terlalu mendominasi. Tapi dengan daya power, macro play yang dimiliki oleh Onyx, Yudu Red Giants mereka harus lebih memperhatikan lagi sebetulnya. Karena kalau kita lihat dari Kairi, ternyata Kairi cuek dengan area teamfight yang dipaksa terjadi di area mid lane. Dan bahkan memaksimalkan laning jauh yang membuahkan hasil dari Lord Advantage. Hanya 7.900 tarot damage yang ditorehkan. Yang kalau sebenarnya Cipi, kalau bisa gue lihat dengan Lord sekeras itu, ini kayaknya masih tidak terlalu untung lah. Tapi nggak rugi, karena dapat best turret. Karena jujur dengan Lord sebesar itu, harusnya dia bisa mainin 3 lane push-nya. Dan bahkan dia kecolongan best turret di arah bottom lane itu sih yang membuat dia nggak jadi untung loh. Ini berharga banget buat Onyx ya, karena khusus dan rugi benar dengan pembahasan kita dari Lord yang udah di-secure 3 kali oleh teman-teman Yudu Red Giants. Selalu bisa ditukar dari objektif yang mahal untuk Onyx. Tapi udah ada final slash yang dibuka mengarah ke arah Pancake yang masih terlalu sustain dengan adanya immortality yang terbalut. Membuat hanya gertakan belakang yang datang dari seorang Boots. Karena Lord Evolve di menit 21 sudah mulai muncul. Dan lihat damage yang diberikan oleh seorang cewek udah mulai terasa perih. Di beberapa hero glass cannon yang dimiliki oleh Yudu. Dan yang bakal dimaksimalkan adalah kembali dari area laning jauh sih. Mengingat posisi Lord masih di posisi yang
berada di sebelah sisi kiri hutan yang belum terpantau di poking juga sebetulnya oleh kedua belah tim. Ya, Puts akan coba untuk memberikan pressure aja dengan final slash yang dia miliki. Dan bahkan ini Keyboy sih harusnya udah siap ya. Karena dia harus nutup gimana caranya Zakiti nggak bisa menunjukkan seorang Kairi. Karena dari tadi yang bikin Kairi ini takut adalah damage besar burst dari Zakiti. Zakiti ini benar-benar ngeburst dari seorang Kairi dan laning jauhnya. Kali ini dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Lihat, di arah bottom lane terdorong, di arah top lane juga terdorong. Para pasukan dari Yudore Giants, mereka jangan sampai kehilangan Sekishu. Karena kalau Sekishu berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Onyx, ini berbahaya. No power of retribution. Dengan power of retribution, ada bakar Renor Apati kena. Tapi Fedex Strike yang enggak, kali ini kombinasi yang hampir saja bisa mendapatkan 1 point kill. Karena tadi kalau misalnya sadar, Zakiti itu bakal dimakan satu Feather Strike kena tapi Rennernya nggak kena. Ya. Tapi sekarang ketika Rennernya kena, Feather Strike nggak kena. Yap, dan itu yang membuat Zakiti masih bisa mundur dan bahkan tidak ada resource flicker yang cukup berarti juga yang dikeluarkan. Tapi nampaknya setup power dari Onyx udah mulai terpantau. Mereka tidak mau tinggal diam, mereka nggak mau terisolasi. Mereka juga udah mulai menitik beratkan visions mereka atau bahkan setup mereka di area Lord yang cukup mahal. Dan bahkan kalau kita lihat teman-teman dari Yudore Giants, mereka udah mulai belajar dari kesalahannya, memperhatikan dan juga memperhitungkan banget nih untuk langkah mereka membuka Lord. Kalau udah mulai terpantau, mereka memancing teman-teman dari Onyx yang tidak terpancing sebetulnya karena selalu disibukkan dengan adanya satu buah permainan mobilitas yang dibawa oleh Kairi untuk memanage karya satu buah wave minion. Dan teman-teman dari Yudore Giants, mereka masih coba untuk mulai membuka karya inisiasi perang di area Lord. Tapi Onyx masih belum terpancing sebetulnya dengan area setup tersebut. Oke, akan coba dihajar dari Keyboy. Wah, ternyata tadi keluarkan informasi telah diberikan. Ini mahal banget untuk cewek. Karena ini udah bisa dipastikan cewek tidak akan ditendang. No, the way of Dragon adalah menjadi jawaban untuk para pasukan dari Onyx untuk memaksa untuk team fight. Lihat, mereka sekarang yang akan lebih berani untuk membuka vision. Mereka biarkan Kairi ke arah bottom lane. Purple buff-nya udah akan muncul. Dan Sekishu, kalau dia memaksakan terus berkutat di arah Lord, dia nggak akan punya mana. Dia nggak akan punya mana dan dia akan berat banget dengan Baxia Shield Unity. Apakah ini bakal terus dipaksa? Jadi mereka harus disengage. Dan lihat Kairi akan udah mencoba untuk melihat satu posisi yang bisa dia makan. Tapi para pasukan dari Yudore Giants, mereka juga tidak peduli dengan Keyboy. Bakal coba dimakan, bakal coba dioles. Following up Feather Strike sangat mahal membuat Super Sim. Bakal coba dioles begitu saja, tapi Sobat dikeluarkan. Dan bahkan satu momen yang sama. No marksman for Yudore Giants. All in terhadap seorang Super Sim dan Keyboy tidak ter-take down adalah sebuah pertukaran yang tidak adil. Nice follow up. Following up form Kairi dengan area Daven Sword yang dimaksimalkan mengarah ke area seorang Super Steve yang udah nggak lagi terbaut immortality. Karena hadirnya Boot dan juga Feather Extract yang dikeluarkan oleh seorang Suns membuat satu member tumbang tanpa pertukaran dan hal ini dimanfaatkan oleh Onyx yang masih diunggul dari kuantitas 5 member mereka yang dalam keadaan cukup prima sehingga Lord Evolve ini free. Finally ada satu buah objektif netral Lord yang berhasil diamankan. Kita akan lihat bagaimana Lord ini memberikan keuntungan teman-teman dari Onyx. Karena ini Lord yang udah banyak HP-nya dan bakal langsung otomatis charge juga karya base yang dimiliki oleh Yudu. Selain Lord, masalahnya adalah Super Minion. Lihat 3 lane push. Manajemen lane-nya yang berhasil dibuat oleh para pasukan dari Onyx. Mereka tahu gua kalah dari skill laning di arah mid. Jadi dia akan coba dorong midnya dan dia akan coba paksa midnya. Saat di depan sana udah gak ada wings by wings. Dan mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk menggunakan Feather Strike. Karena Feather Strike sesungguhnya akan coba dipakai di arah top lane. Lihat Final Slash mengeluarkan Sekishu dari arah base turretnya. Membuat para pasukan dari Yudore Giants nampaknya harus kehilangan 2 turret secara bersamaan. Kairi. Lord masih bergerak di arah bottom lane. Kairi juga hampir ter-take down. Tapi nampaknya untuk balik dengan health bar yang penuh. Ini akan cukup mudah untuk seorang Kairi. Sangat-sangat mudah. Masih ada Vince Poise yang cukup cekatan juga yang dikeluarkan oleh Kairi sehingga dia masih bisa mundur. Tapi Lord Sas lihat dia standby on position. Dia mencoba untuk menunggu. Tapi Gojes lihat ada naga dikejar oleh seorang burung. Kairi by time dilakukan. Mencoba untuk endgame. Fokus ke base-nya. Tapi terlalu sakit untuk terakhir dan Nori. By time membuat Lord menjadi MVP kali ini. By time yang dikeluarkan membuat Lordnya benar-benar memukul ke arah base turret. Dan para pasukan dari Onyx hanya nge-bait, nge-buying time, nge-gating. Membuat para pasukan dari Yudore Giants mereka bingung. Dan nampaknya, sorry to say, Yudore Giants menjadi
tim pertama yang harus pulang. Yap, sangat disayangkan. What a great play from Onyx Esports di mana mereka berhasil menutup kemenangan dengan 2-0 tanpa balas. Yudo Red Giants hanya dengan satu Lord aja loh. Satu Lord yang akhirnya berhasil disecure oleh Onyx. Dan justru itu menjadi jawaban untuk Onyx bisa menembus pertahanan yang sudah dipersiapkan sekuat tenaga oleh kawan-kawan dari Yudo Red Giants. Oke, kayaknya kita sebentar lagi tanpa berlama-lama akan lempar ke analis kita ya. Bener gak sih Cipi? Pastinya dong. Kita akan melihat. Oke, kita langsung lempar ke panelis kita. Mas Alright. Gary, take it away. Selamat sekali lagi untuk Onyx Esports! Alright, 2-0. 2-0. Meskipun yang game kedua ini kayak Panjang ya? agak panjang ya. Iya, karena memang ada Baxia yang dipakai tadi oleh Yudo Red Giants yang membuat early game-nya nggak bisa dipegang. Ya, heal dari Night Peak ya yang sempat Iya. kita bahas tadi bahwa memang heal dari sini kayaknya agak sedikit berat